Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kita Yuansa Flower. Jangan lupa subscribe-nya ya dulur-dulur, biar kita lebih semangat lagi mengulas, mengkaji, berjualan tentang berbagai macam tanaman hias. Yang kita bahas saat ini adalah mengenai tanaman paku yang bisa kita gunakan untuk hiasan, baik di taman, outdoor maupun di indoor, di dalam ruangan. Yang kita pakai sekarang adalah sampel yang kecil, karena saya belum punya taman ini teman-teman. Tapi jangan lupa ya, langsung aja di follow YouTube kita, di subscribe YouTube kita. Kita bahas ya. Ini adalah jenis tanaman paku-pakuan. Tanaman paku-pakuan ini biasanya hidup di tempat-tempat yang tidak produktif. Maksudnya tidak produktif itu yang tidak digunakan untuk lahan pertanian. Seperti itu teman-teman. Jadi dia itu kalau dalam bahasa kita hidup di daerah yang tidak bisa digunakan untuk lahan pertanian. Jadi lahan margin yang tidak subur. Seperti itu. Kemudian ciri-cirinya dia akan hidup di atas lumut karena ini termasuk tanaman kedua. Jadi tanaman pertama itu biasanya lumut. Kalau sudah ada lumutnya baru bisa ditanami dengan tanaman yang lain. Dan ini adalah tanaman kedua. Setelah lumut. Ini jenis paku-pakuan ya, atau terkenal kalau dalam bahasa ilmiahnya Polypodiophyta. Polypodiophyta atau tanaman paku-pakuan ini dia tidak menghasilkan biji, walaupun ini termasuk tumbuhan sempurna. Tidak menghasilkan biji. Loh, kalau tidak menghasilkan biji, gimana cara perbanyakannya? Oke, kita bahas. Cara perbanyakannya itu dengan cara menggunakan spora. Jadi dia itu sporanya itu bisa tertiup angin atau berjatuhan di sekitarnya. Maka akan tumbuh individu-individu baru. Kadang jenis pakis ini ada yang menjalar gitu ya. Itu karena sporanya nempel deket akarnya atau gimana, jadi kelihatan menjalar. Ini perbanyakannya seperti itu menggunakan spora. Sama kayak tanaman jamur, platycirium itu menggunakan spora. Biasanya sporanya itu ada di belakang daun kayak gini nih. Yang sudah tua-tua itu biasa ada di sini-sini nih ya, di sini-sini nih. Itu ada yang kayak coklat-coklat gitu. Ada yang kayak coklat-coklat gitu. Jadi ini jenisnya namanya Polypodiophyta. Tidak bisa hidup di tanah subur pertanian, tapi dia biasanya hidup menumpang di lumut di tanaman-tanaman padas. Terus gimana sih bikin cantik buat hiasan di meja? Mudah banget ya teman-teman. Teman-teman cukup menyediakan pot yang cantik. Kalau saya biasanya menggunakan pot keramik seperti ini. Karena ini adalah tumbuhnya di lumut, bukan di media-media yang lain, maka kita akan menggunakan lumut. Ini sudah tak hidupkan yang lumut. Jadi kita tinggal mindah dengan ngasih lumut, media lumut di bawahnya ini. Kayak gini.
Ini berarti kalau dia tumbuh di lumut, dia membutuhkan menyukai banyak air ya teman-teman ya. Menyukai banyak air. Nah, kita tinggal nambah yang bolong-bolong aja ya. Yang bolong-bolong kayak gini nih dimasukin lumut aja. Ini. Nanti kan teman-teman tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk hiasan di tempat kita. Cukup kita hunting tanaman di hutan, cari tanaman jenis paku-pakuan, dikasih modal pot bunga yang cantik, sudah bisa menjadi hiasan di rak meja kita atau di rak tanaman kita. Terima kasih sudah selalu bergabung dengan Yuan Sunflower. Salam satu hobi, salam cinta tanaman hias. Maju terus tanaman Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.